Allahu Allahu Allah Allahu Allahu Allah Allahu Allahu ya Allah ya Rabbi ya khaira mu'ti. Allahu te Allah iku Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Al hayyu zat sing urip. Mergo sing gampang bedakno Allah mbek Nabi Isa, ambek berhala, ambek semuanya yang disembah selain Allah adalah kehidupan. Kita gampangane tau ngidolakno Isa kaya apa, tapi akhirnya kecewa nak dianggap pangeran. Mergo nyatane cara mereka pun Isa mati di salib. Utawa cara Islam Isa iku diangkat. Di itu objek. Apapun hebatnya Isa diangkat, diposisikan di langit, di kerennya apa? Jenenge di itu objek. Berarti yang keren adalah subjeknya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus kita ini sebagai orang itu punya ketakutan. Nak pangeran mati ku piye? Nak kowe mati kan gak punya akibat apa-apa. Srengenge tetap baik-baik saja. Sistem falak galaksi baik-baik saja. Sistem alam baik-baik saja. Wong sing mati kowe. Bayangno nak sing mati pangeran. Maka ketakutan seorang mukmin adalah apa? Punya Tuhan yang mati. Kemudian itu diobati bahwa Tuhan kamu itu Tuhan sing aman, al-hayyu sing selalu hidup. Kemudian disifati lagi al-qayyum. Apa artinya hidup kalau bergantung orang lain, bergantung makhluk lain? Itu gak keren, karena bergantung itu gak keren. Al-qayyum yang Allah itu zat yang berdiri sendiri. Oh itu kan terus suwen. Lu kan maca ayat kursi suwen. Bejane Gusti kula maca ayat kursi. Kowe ora maca iku kasihate mbahmu. Bocah kok. Bocah ora bakat wali. Uteke wis elek. Wah, ben dimaterekno. Kasihate opo nek maca ayat kursi? Kasihate mbahmu. Jimat ya seneng. Kulo ora seneng. Maksudnya ku, tapi mbok gedhingi teman-teman yo ora oleh menjadi rezeki dia kadal jimat ke piye. Sing iso ngatur rezekine wong sapa wis keben kok disepuro pangeran. Tak disepuro ora apa-apa kelakuan kok ngono iki. Wis terserah pangeran ae. Jadi Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Kemudian setelah hidup itu bisa saja gak peduli kita karena pas ngantuk atau pas tidur. Terus disifati la ta'khuduhu sinatu wala naum. Dan zat yang hidup itu tidak pernah ngantuk, tidak pernah tidur. Akhirnya kita ini nyaman punya Tuhan yang spesial yaitu hidup dan berdiri sendiri, tidak ngantuk, tidak tidur. Terus begini, lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Dan miliknya Allah semua yang ada di langit dan bumi. Keren. Kita ini butuh air, butuh apa saja, dan itu milik Allah. Coba kalau milik manusia, nggak nak loro neng rumah sakit tuh, oksigen larang imun. Padahal kue nak loro, oksigen di mana-mana gak tahu bah. Jadi kita seneng. Alam raya milik Allah kita seneng karena alam ini milik zat yang nggak butuh alam raya sehingga kita yang pakai. Allah bikin air, Allah tidak butuh minum. Allah bikin padi nggak butuh makan. Dia bikin semuanya untuk kita. Padahal itu kita tidak ikut pun punya. Akhirnya seneng mbek pangeran. Cek api jenengan Gusti gawe ra melok nganggo. Sing nganggo kita ini. Ya jadi terus disebutna lahu ma fis samawati wa ma fil ardi. Terus kita nyaman. Kayak apa kalau alam raya ini milik Cina, milik Singkek, milik non Muslim atau milik wong Islam sekalipun, mesti apa-apa itu repot. Tapi berhubung alam raya ini milik Allah, kita nyaman. Mergo wa izzat sing super lomo, super dermawan, super semuanya. Akhirnya nyaman. Gamane iso turu. Men kula nang rumah ayat kursi ora iso turu, pe turu. Kan dia maca lesane nggak ati kula maca. Lahu ma fis samawati wa ma. Terus manggalladzi yashfa'u indahu ila bi'izni. Ketika Allah itu segalanya, tentu yang punya otoritas syafaat, punya otoritas apa saja, nunggu izinnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat yang spesial ini. Kemudian kiai-kiai punya cara supaya umat itu hafal. Dibikinlah metode tahlil, mau coba bareng-bareng. Tapi kemudian ya sudah itu nasibnya terus kurang baik. Nasibnya kurang baik. Hanya ada yang bid'ahkan, ada yang setengah-setengah. Afirno sing maca ya padha dene ra paham mbek ngantuk bantuk berkat mulai sudah akhirnya terus. Ya sampean bela di Gus bela sing bener wis takok provokator.
Sing jelas latih maca iku terus. Dadi Allah pirsa nak macamu ora golek berkah. Enak mau tahu tahlil hati. Eling apa tahu hati? Benda apa? Oh eling pangeran kok ngenteni wae. Apa iku tunggale. Tahu muni alhamdulillah nate napa nak permangan. Muni alhamdulillah kok ngenteni permangan bocah kok ora karu-karuan. Oh nak bakat wali kok teke wis elek. Jake wis keliru terus. Masih wong khusyuk lah, ora bakat wali, khusyuk tok tapi wis ruwet, uripe ruwet. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardi man dalladhi yash'indahu illa ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Dan Allah tahu apa yang di depan kita, di belakang kita. Terus kita lagi-lagi nyaman. Kayak apa misalnya kita yang lemah ini tidak dalam pengawasan Tuhan. Jika mana kalau misalnya dia anak cilik, anak itu tidak nyaman kalau ketika main gak didelok orang tuanya, karena dia tahu ada hal-hal yang dia tidak bisa menggapai dan butuh setiap saat pada orang tuanya untuk membantu menggapai itu. Jadi anak masih seneng dolanan, sukanya diperhatikan tetap. Nah kita ini seneng sekali untuk main yang dunia ini pengiran diperhatikan Allah Ta'ala, karena Allah selalu tahu kita. Jadi terus nyaman. Jadi semua ayat itu menjadikan kita nyaman. Nanti kaji Nabi ora sare sedurunge maca ayat kursi, ora sare sedurunge maca surat Musabbihat. Dan saya dalam banyak hal niru itu. Nabi urung sare nek ora maca surat Hasr. Nah aku ijazah iku kowe ora mungkin surat Hasr ning juz pira kira roh kok dijazahno. Sing iku lho sing diakhiri sudi law anzalna hadal qur'ana ala jabalil la ra'aitahu khashi'am. Itu tapi mulai kok ngarep subhanallahi ma fis samawati wa ma fil ardi wa huwal azizul hakim. Terus waladzi akhrajal ladzina kafaru min ahli kitabin. Ya bener subhanallahi ma fis samawati wa ma fil ardi terus. Tak terus itu waladzi akhrajal ladzina kafaru min ahli kitabin min diyarihim li awalil hasr. Wa dzanantum ayakhruju wa dhannu annahum mani'atum husunuhum minallah fa'atahum saat rusik serang rapal. Akhirnya ya itu tadi terakhir apa ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wala yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima. Dan seseorang itu tidak punya ilmu kecuali dengan kadar yang dikehendaki Allah, bahwa kita ini selalu objek. Punya ilmu ya dikasih, punya rezeki ya dikasih, punya apa saja sehingga status kita makhluk, statusnya Allah Khalik, statusnya Allah itu memberi, statusnya kita hanya penerima. Itu bahkan termasuk bab ilmu. Bab ilmu itu tahunya kita ya hanya diberi. Illa bima wasya kursiyus samawati wal ardo, dan kursinya Allah itu meliputi langit bumi. Sehingga kita tahu wah keren. Terus wala yaudu hifdzuma, dan ketika alam raya sebesar ini Allah tidak pernah capek mengurusnya. Sampean tak pasrahi gawe kok ngurmat srengenge. Sampean ngurmat listrik omahmu lho, kadang kabel pedhot, dope pedhot. Iku apa ngurmat srengenge mulai digawe nganti saiki. Gak tahu mati. Gak tahu bayar. PLN lho kon gawe 0, sekian gak tahu rusak setahun kon jamin ora ngare iso. Allah gawe srengenge mulai Nabi Adam nganti saiki ora tahu bengkelno. Kowe gak tahu mikir ngono, jen ra wali. Lah srengenge misale error terus pangeran ngumumno leren sik 3 wulan lagi ditoto. Ya repot dul. Ngono kok ora tau mikir bocah kok. Ngan utek sing anut wali-wali uteke waras. Duwe ora duwe sumpah, duwe seneng wis ngono tok pikirane. Ora tau kagum mbek srengenge, ora tau bengkel, ora tau. Mergo emang ora bakat wali, uteke wis innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ngono ya kok urip wong ngono. Habis ben urip pancen waya apa? Mati rame-rame apa? Dunia nak rano ya sepi tenan. Gak ada wong gawa nasa ibadat ngalor gitu. Ngaji sepeda dibayar, gua paham yang mulai, apa yang mulai. Nggak takut ibu cuy bar apa kaji. Mau Gus Pak nerangno apa? Delok rekamane. Atek dah wae. Tapi aku luwih seneng ngono, timbang kowe nyimpolo malah tambah keliru kabeh. Kulo niku paling asline paling ra cocok ngaji disimpul. Lho uteke beda kok nyimpul terus piye. Tapi dilarang piye wong niate ya seneng, tapi didukung mesti keliru. Wong nyimpul keliru. Mergo mesti nganggo uteke dhewe. Wis ben kono rame-rame apa. Kulo kadang mikir ya wong. Lah saiki PLN ngurus listrik sa Indonesia iku dibagi-bagi per wilayah. Jogja tok kok Bantul tok iku bengkelmu. Awang geser ngene iku langsung bener terus.
Nah, wong bosan dikei bengi ben ra ketemu srengenge digendi bulan nek enak. Kok bosan matahari, bosan rembulan ana mendung wis turu. Damuk bojo lah laudan selali. Sekarang itu segampang itu ngatur dunia itu segampang itu. Paham ya? Nanti enak lah pokoknya urip wis enak. Pokoke kabeh anut pangeran wis enak. Wala yautu khifruhuma wa huwal alil adin terus turu. Semun Gusti kula tak tilem seteng dunia baik-baik saja. Sopan nang mbek pangeran. Oh, lha maca ngono kok ngenteni kundangan. Kok kon dadi wali kuwi. Nah sing ora hafal ayat kursi terus ngritik. Ora hafal. Bid'ah. Wis apal lose saudara di bitalah penting kowe hafal ayat kursi sik. Apal? Ndak. Ayo ke ayat kowe hafal sik terus lagi bid'ah ora apa-apa. Dadi mergo ngono. Kaya kula misale biar aku rada bener. Mergo ora tahlilan dah yo maca. Kalau yo bingung ngadepi jenengan belondi padha ora jelas sih. Yo ayat kursi ku waca. Nah tentu ayat yang seperti ini kan nggak mungkin kualitasnya setingkat nyuwun sewu ayat wakulu wasrobu. Makanya banyak ulama sama dulu tengene itkon kitab-kitab tetap ada ayat sing spesial, ada ayat sing spesial tapi tentu nggak sekelasnya. Coba jangan kamu katakan atas bawah nanti suul adab bekala muwah. Tapi tentu spesialnya ayat kursi itu tentu super karena menerangkan Allah sendiri. Sementara beberapa ayat menerangkan hak kita sebagai manusia, misalnya wakulu wasrobu, tentu kualitas fadhilnya beda. Tapi jangan katakan klasmen, jangan, karena kurang sopan dengan kalam wah. Tapi tetap beda. Makanya Nabi ngendikan ayat 3 apa loco, ngapain turu woco, di mana-mana woco. Oh, Nabi begitu bangga dengan ayat kursi. Akhirnya kena bakul ditulis di do. Paham apa? Ditulis didol, baru kayak didol ya kayak hikmah ya akhirnya dipasang di ruang tamu akhirnya ketara iki wong Islam bera Islam baru kayak ayat kursi pokoknya berpikir positif baik. Wah berarti si doma Islam bukti nopo ono ayat kursi lo kulon beberapa kali diselamat ayat kursi kulon nak neng perjalanan marung itu kadang yang merasa nyaman mereka neng warungnya ono ayat. Wah berarti Islami lah, ora kuatir nih kalau daging celeng, tetap nulung. Ya ini jujur man, kalau niku tetap asobia, artinya nak neng perjalanan sing gak jelas, lor kidule, raro daerah, kok marung, ono ayat kursi, paling ndak kan orang ini punya etika, kira-kira ora bakal apa? Jualan daging babi lah misalnya. Ya tetap bantu lah, tetap. Umpamanya terus tiga inggon sholat. Sana jangan tuh sih misalnya mbok sholat ora ya ora perlu. Ya aja suudon ngono wis anggap ae mosok masang ayat kursi kok. Ya sih gitu. Kan lumayan ada perangkat yang itu. Akhirnya bakule payu ayat kursi ini sing di omah ya payu promosi nek iki Islami sing blonjo ya nyaman wis padha enake lah. Ayat kursi ini sing ngenes mergo tinggo. Ya tapi ya ndak lah. Nak niate ngono ya tapi ya ayat kursi tetap mulia dengan dirinya sendiri. Kulo seneng tenan mbek jeneng ayat kursi ya. Ya tadi kekhawatiran kita punya Tuhan yang tidak sempurna itu terjawab bahwa Tuhan kita super itu kulo bayangno grepe turu nyen seneng. Senenge wae Gusti nak kulo turu iku langit bumi gak masalah. Bayangno nak pangeran sing turu sistem Tuhan hancur. Makanya syaratnya jadi Tuhan bapala tak khuduhu sinatu walan. Padahal kita menyaksikan Nabi Isa turu. Beberapa yang dituhankan selain Allah turu ngantuk. Bayangno misalnya kowe pas donga sing mbok dongani turu. Ini kan kacau. Makanya Allah mensifati dirinya dan itu memang fakta la tak khuduhu sinatu walanam. Allah ora tau ngantuk. Ya mboten ate. Akhirnya sewenang kita sewenang banget mbek pangeran berkait dengan sifat-sifat seperti itu. Akhirnya raditu billahi nabah rabba wa bil islami dina. Al-Islamu siji Islam Al-Qur'an lan Qur'an Muhammadin Rasulullah. Wa yang bagian saya kelana ketika kita anak kula yang mengucap kita fi kulli yaumin raditu billahi nabah rabba wa bil islami dina. Raditu ridho ingsun billahi kana rabban sebagai pangeran. Aku ridho banget, seneng banget Allah sing dadi pangeran. Muga mau pangeran liyane Allah yo kacau tenan. Nanti pangeran terus turu, terus ngantuk, nak mangan lemes kan pusing. Apapun hebatnya Nabi Isa, misalnya buat pangeran ya pusing. Kadang pas sare, dungani tenan juga boleh pas apa? Itu ribet. Tapi kita di pangeran sing la tak khuduhu
sinatu walana mobil Islami dinan wa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa rasulan wa nabiyan wa bil Qur'ani hukman wa imam, dan kita ridho Quran sebagai panduan hukum lan dadi imam. Imamu panu Allahu Allah